Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki dan ada teman saya Muhammad Irfan. Kita dari TI 18F Universitas Buana Perjuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis budidaya ikan nila. Tugas mata kuliah ekonomi teknik diperuntukkan untuk pengganti UAS semester sekarang. Oke, kita langsung saja ke materinya. Bisnis budidaya ikan nila. Ini adalah modal usaha ternak nila. Rinciannya, biaya modal usaha untuk kolam ikan. Berikut ini adalah modal usaha pembuatan kolam ikan nila yang harus disediakan, antara lain yang pertama itu terpal plastik, harganya 700.000, sekitar 3 meter mungkin atau lebih. Yang kedua itu gayung plastik, harganya 10.000, murah lah ya untuk satu gayung plastik. Yang ketiga itu selang dan ember yang harganya 80.000, kurang lebih 80.000. Bambu atau kayu untuk penopang kolam terpal. Dikarenakan kita menggunakan kolam terpal atau buatan dari kayu, kita harus punya bambu atau kayu untuk penopangnya, sekitar 10.000 mungkin satu batang. Total modal usaha yang perlu dikeluarkan untuk biaya pembuatan kolam ikan nila 10.000 bila kita jumlah yang di atas. Setelah berhasil mendirikan kolam ikan, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan modal usaha untuk biaya produksi yang mencakup. Yang pertama itu jangan lupa kita harus beli pakan ikannya dulu selama 3 bulan, yaitu harganya 600.000. Yang kedua itu jangan lupa juga benih ikan nilanya 5.000 ekor, kurang lebih itu 1 juta. Yang ketiga itu vitamin dan obat-obatan bagi ikan itu sendiri sekitar 150.000. Biaya lain-lain yaitu biaya yang di luar dugaan ataupun di luar harga tadi sekitaran 350.000, kita juga harus pegang itu. Jadi modal usaha yang harus dipersiapkan untuk biaya produksi ikan lele, ikan laat dan ikan lain-lain gitu dari awal sampai akhir itu sekitar 2 juta. Sehingga estimasi biaya modal usaha kolam ikan nila dan biaya pembuatan kolam ikan sebesar 800.000 ditambah biaya produksi itu 2.100.000. Maka biaya yang diperlukan untuk membuka usaha kolam ikan itu semuanya itu 2.900.000. Di sini juga kita mengenalkan ikan itu sendiri, yaitu ikan nila. Ikan nila atau yang bernama latin tilapia nilatica ini memiliki badan pipih ke atas, yang memanjang. Berarti panjang ke atas. Bila dibandingkan dengan ikan mujair, badan ikan nila relatif lebih tebal, berarti dagingnya juga lebih banyak. Sebagaimana yang kita tahu bahwa ikan nila itu merupakan ikan air tawar, biasanya hidupnya di sungai atau di danau. Tapi meskipun begitu, ikan nila ini sering ditemukan berkembang biaknya di kolam. Ya iya, di kolam atau di empang pun sekarang udah banyak. Sekarang karakteristiknya, ikan nila dewasa memiliki panjang sekitar 30 cm. Wow, cukup panjang untuk ukuran ikan. Terdapat sirip di punggung, sisi dan di duburnya. Oke. Tubuh berwarna kehitaman dan keabuan dengan belang di sisinya. Ekornya bergaris tegak sekitar 7-12 buah. Setelah berat badannya mencapai 50 gram, dapat diketahui perbedaan antara jantan dan betina. Berarti kita harus menunggu sampai 50 gram ataupun lebih baru kita ketahui itu jantan atau betina. Ikan nila jantan memiliki 2 lubang pengeluaran. Satu itu anus, yang kedua itu urogenital atau urin dan sperma untuk mengeluarkan atau membuahi si betinanya. Sementara ikan nila betina memiliki 3 lubang pengeluaran.
masing-masing itu anus, urin, dan genital. Yang kedua, kita pakannya itu pakan ikan nila, yaitu daun talas, kangkung, dedak, sisa nasi, lumut, ajola, ampas kelapa, artemia, kutu air, sisa sayuran, sisa roti, tepung, bekicot ataupun yang lainnya, sampai banyak, dan sampai terakhir itu pelet ikan. Berarti ya memakan apa saja. Ketiga itu perkembangbiakan. Di habitat aslinya, ikan nila mulai memijah, melepaskan telur dan sperma untuk pembuahan sejak umur 4 bulan dengan ukuran panjang sekitar 9,5 cm dan berat sampai 15 gram. Pemijahan ini dapat berganti sepanjang waktu dengan interval kematangan telur sekitar 2 bulan. Namun interval ini diperpendek dengan pemberian pakan bernutrisi. Kita juga harus memberi nutrisi supaya cepat pembuahannya. Secara singkat, pada proses perkembangbiakan, ikan jantan akan membuat sarang pada lubang di dasar perairan lunak. Sementara induk betina mengeluarkan telur, lalu dibuahi oleh jantan, dan induk betina menyimpan telur tersebut di mulutnya, atau disebut mouth breather. Pembahasan perkembangbiakan akan dibahas lebih lengkap di poin pemeliharaan induk dan pemijahan. Selanjutnya, cari budidaya ikan nila. Bagi yang ingin mencoba peruntungan dari ikan nila, maka tentunya ada beberapa langkah yang harus dilalui. Yang pertama, yaitu pembuatan kolam ikan. Hal pertama yang harus dilakukan jika ingin budidaya ikan nila harus membuat kolam dulu untuk pembudidayaan berbasis usaha, dan beberapa kolam yang sebaiknya dibangun yakni kolam indukan, kolam pemijahan, kolam penetesan, kolam pendederan, dan kolam pembesaran. Yang pertama itu membuat galian. Buatlah galian kolam sekitar 3 sampai membiarkan terjemur. Jadi kita itu harus menggali dan membiarkan terjemur 3 sampai 7 hari, dan sampai tekstur tanah terlihat retak-retak namun tidak sampai mengeras atau seperti batu. Usahakan membuat ketinggian kolam itu minimal 30 cm dari permukaan air. Hal tersebut agar benih ikan tidak loncat atau kabur dari kolam. Setelah itu, bajaklah tanah dengan cara mencangkul. Tanah yang dicangkul adalah sekitar 10 cm-an di permukaannya saja. Ditemukan beberapa kotoran plastik, kerikil, dan lainnya, jangan lupa untuk dibersihkan. Yang kedua, menebar pupuk pada kolam yang belum berisi air. Jadi sebelum kita mengisikan air, alangkah baiknya kita menebar pupuk terlebih dahulu. Setelah itu, jadi hal tersebut itu bertujuan untuk memberikan nutrisi pada tanah serta biota air maupun tanaman air, sehingga nantinya kita bisa pakai pakan alami yang bisa dimakan oleh ikan nila tersebut. Yang ketiga, masukkan air pada kolam. Lalu setelah yang pertama, yang kedua, setelah selesai, masukkan air pada kolam yang diberi pupuk itu, maka langkah terakhir adalah memasukkan air pada kolam. Lakukan secara bertahap, yaitu ketinggian 10 sampai 20 cm. Jadi pelan-pelan masukkan airnya, jangan sampai langsung dibanjur begitu saja, dan biarkan nanti 3 sampai 5 hari. Hal tersebut itu bertujuan agar sinar matahari mencapai kolam tersebut ataupun memberi ekosistem air gitu kan, tumbuhan, tanaman air, dan biota yang lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan menambahkan air ketinggian 60 sampai 75 cm. Oke, di sini teman saya Muhammad Irfan akan melanjutkan video selanjutnya ataupun materi selanjutnya. Di sini saya pamit. Nanti akan ada teman saya Irfan sendiri. Oke, Irfan, silahkan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dari TI 18F.
Universitas Buana Perjuangan Karawang, Prodi Teknik Industri. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh saudara Rifki. Di sini setelah memasukkan air pada kolam, selanjutnya kita memilih benih ikan nila. Jika ingin budidaya ikan nila, hal yang harus dilakukan adalah memilih ikan nila yang berkualitas. Karena kualitas ikan nila yang bagus akan menghasilkan juga yang terbaik. Di sini ada dua pilihan dalam memilih benih ikan nila, yakni dengan monosek dan campuran. Selanjutnya, penebaran benih ikan nila yang tadi sudah dipilih yang berkualitas paling baik. Setelah membuat kolam dan memilih benih ikan yang berkualitas, maka langkah selanjutnya adalah penebaran benih ikan. Pada umumnya, per meter persegi kolam bisa diisi 15-20 ekor ikan dengan asumsi per ekornya seberat 10-20 gram dan bisa dipanen dengan bobot ikan sebesar 300 gram. Cara pengadaptasian. Adapun cara untuk pengadaptasiannya sendiri bisa dilakukan dengan cara melakukan benih ke dalam wadah yang berisi air dari kolam. Biarkan selama beberapa jam, setelah itu miringkan wadah tersebut sampai ikan benar-benar keluar dan terjun ke kolam dengan sendirinya. Dengan begitu, maka benih ikan pun sudah siap untuk diedarkan. Selanjutnya, pemeliharaan benih. Jika pembenihannya sudah dilakukan, maka hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah pemeliharaan ikan. Dan dalam pemeliharaan ikan sendiri ada beberapa hal yang harus dipelihara. Di antaranya adalah pengelolaan air serta pemberian pakan. Pemilihan induk dan pemijahan. Pemilihan induk untuk benih yang menerapkan teknik campuran tahap 5 dilakukan guna pemijahan dan melahirkan benih-benih baru. Tahapnya yakni yang pertama, pilih ikan dengan bobot lebih dari 100 gram per ekornya. Yang kedua, bedakan ikan nila jantan dan betina agar dapat mengidentifikasi dari ciri-ciri kelamin sekundernya. Yang ketiga, jantan memiliki dagu kemerahan atau kehitaman, sedangkan betina tampak berwarna putih. Cara lain dapat Anda identifikasi dari lubang di bagian perut bawah. Betina memiliki 3 lubang pengeluaran, sedangkan jantan hanya 2 lubang pengeluaran. Yang keempat, kemudian pindahkan indukan ke kolam pemijahan satu persatu dengan perbandingan 1:3 sampai 5. 1 jantan untuk 3 hingga 5 betina. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi persaingan antara jantan dalam mengawini nila betina. Setelah adaptasi, nila jantan akan membuat lubang sebagai sarang pemijahan. Betina akan mengeluarkan telur, sementara jantan akan menyemprotkan cairan sperma pada telur tersebut. Kemudian nila betina kembali menghisap telur tersebut untuk dierami di dalam mulutnya. Hal ini pula yang menyebabkan nila disebut mouth breather. Setelah dierami, nila jantan akan pergi dan membuahi nila betina yang lainnya. Biasanya proses dari pembuahan betina oleh jantan ditandai oleh ikan yang saling kejar-kejaran. Kayak pacaran, kejar-kejaran. Selanjutnya, induk betina akan mengerami dan membesarkan anak-anaknya hingga 2-3 minggu. Setelah benih tumbuh besar dan bisa mencari makan sendiri, benih siap dipindahkan dalam kolam pendederan. Selanjutnya, panen.
Untuk ikan nila yang tidak indukan, Anda dapat memanennya rata-rata untuk pasar domestik berkisar 300 sampai 500 gram per ekornya. Untuk mencapai ukuran ini memerlukan sekitar 4 bulan sampai 6 bulan. Sedangkan untuk ukuran 10 sampai 20 gram hanya memerlukan waktu sekitar 2 sampai 3 minggu. Untuk harga pasaran ikan nila saat ini di daerah Pekanbaru, Bengkulu, Kalsel, Jambi, Bali, Aceh, Palembang, Banjarmasin, Jatiluhur, Manado, Lombok, Medium, Garut, Kediri, dan Cirata berkisar antara 22.000 per kilo. Sedangkan untuk daerah Padang, Lampung berkisar antara 24.000 per kilo. Untuk di daerah Jawa Timur, Malang, Balikpapan, Jakarta, Semarang, Makassar, Bali, dan sebagainya, diantaranya 25.000 per kilogram. Harga tersebut bisa saja berubah tergantung dari daerah masing-masing tersebut. Demikian presentasi yang saya lakukan, mungkin bisa sebagai pembelajaran untuk yang ingin melakukan usaha bisnis budidaya ikan nila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.